Selamat sore Pak Heri, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional dan teman-teman kelas sore akuntansi 302. Pada kesempatan kali ini, kami yang beranggota, saya sendiri Sherly Tiffany dengan NIM 2021043 dan keempat teman diskusi kelompok saya, Maria Natalia dengan NIM 2021039, Venika 2021038, Kennedy 2021061, Angelina 2021072 dari kelas sore akuntansi 302. Kami akan membahas mengenai perencanaan produksi dengan berfokuskan pada perencanaan agregat pada metode variasi jumlah tenaga kerja dan juga dengan metode transportasi. Saya akan menjelaskan pengertian perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah suatu pernyataan tingkat produksi yang direncanakan dalam bentuk agregat atau kasar, untuk memenuhi total kebutuhan semua produk yang akan dihasilkan dengan menggunakan sumber daya yang ada dan merupakan titik utama dalam integrasi, operasi manufacturing dengan rencana pemasaran dan bisnis. Tujuan pertama, mengandung susunan produksi yang direncanakan. Kedua, memiliki perencanaan sumber apakah untuk persediaan atau make to stock atau pesanan atau make to order. Ketiga, stabilitas produksi dan pekerja pada saat permintaan atau demand berbentuk musiman. Ciri-ciri perencanaan agregat. Pertama, rencana produksi dalam jangka pendek, biasanya setiap 12 bulan. Kedua, hanya memiliki tingkat produksi agregat, pekerja, lembur atau overtime, subkontrak atau subkontrak, persediaan atau inventory, atau menunda atau backlog. Ketiga, demand berfluktuasi atau tidak tetap. Adapun biaya-biaya yang terlibat dalam perencanaan agregat, di antaranya adalah 1. Regular time cost atau biaya kerja normal. Biaya kerja normal ini adalah biaya-biaya produksi yang dikeluarkan secara normal. Dalam arti, jam kerjanya yang biasanya dari pagi sampai sore untuk menghasilkan output produksi atau kegiatan produksi. 2. Overtime cost atau biaya kerja lembur. Penggunaan waktu lembur bertujuan untuk meningkatkan output produksi, tetapi konsekuensinya perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan lembur yang biasanya 150% dari biaya kerja reguler. Ketiga, subkontrak cost atau biaya subkontrak. Pada saat permintaan melebihi kemampuan kapasitas reguler ataupun overtime, biasanya perusahaan mensubkontrakkan kelebihan permintaan yang tidak bisa ditanganinya sendiri kepada perusahaan lain. Konsekuensi dari kebijaksanaan ini adalah timbulnya biaya subkontrak, di mana biasanya biaya mensubkontrak ini lebih mahal dibandingkan memproduksi sendiri, dan adanya resiko terjadinya kelambatan penyerahan dari kontraktor. Keempat, undertime cost atau biaya menganggur. Bila perusahaan mempunyai kelebihan tenaga kerja dibandingkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi, tenaga kerja berlebih ini kadang-kadang bisa dialokasikan untuk kegiatan lain yang produktif, meskipun tidak selamanya efektif. Bila tidak dialokasikan secara efektif, maka perusahaan harus menanggung biaya menganggurnya yang besar, merupakan perkalian antara jumlah jam kerja yang tidak terpakai dengan tingkat upah dan juga tunjangan lainnya. Yang kelima, hiring cost atau biaya penambahan tenaga kerja. Penambahan tenaga kerja menimbulkan biaya-biaya untuk iklan, proses seleksi, dan training. Biaya training merupakan biaya yang besar apabila tenaga kerja yang direkrut adalah tenaga kerja baru yang belum berpengalaman. Yang keenam, firing cost atau biaya pengurangan tenaga kerja. Pengurangan tenaga kerja biasanya terjadi karena semakin rendahnya permintaan akan produk yang dihasilkan,
sehingga tingkat produksi menurun dengan gratis. Pengurangan ini mengakibatkan perusahaan harus mengeluarkan uang pasongan bagi karyawan yang masih bekerja. 7. Inventory cost atau biaya persediaan. Persediaan mempunyai fungsi mengantisipasi timbulnya kenaikan permintaan pada saat tertentu. Konsekuensi dari kebijaksanaan persediaan bagi perusahaan adalah timbulnya biaya penyimpanan yang berupa biaya tertanamnya modal, pajak, asuransi, kerusakan bahan, sewa gedung, dan lainnya. Yang terakhir adalah back order cost atau biaya kehabisan persediaan. Kebijaksanaan tidak mengadakan persediaan seolah-olah menguntungkan, tetapi sebenarnya dapat menimbulkan kerugian dalam bentuk biaya kehabisan persediaan. Biaya kehabisan persediaan ini dihitung berdasarkan berapa permintaan yang datang, tetapi tidak dapat dilayani karena barang yang diminta tidak tersedia. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai metode perencanaan agregat. Perencanaan agregat memiliki dua macam metode. Yang pertama adalah metode heuristik dan yang kedua adalah metode optimasi. Metode heuristik ini memiliki tiga macam metode juga. Yang pertama adalah metode pengendalian persediaan. Metode ini menerapkan tingkat produksi sebesar permintaan rata-ratanya. Jika jumlah produksi lebih besar, maka kelebihannya akan disimpan sebagai persediaan. Jika kondisi yang terjadi sebaliknya, maka persediaan akan dikeluarkan untuk memenuhi permintaan. Selanjutnya akan dievaluasi, apakah selama masa perencanaan tetap akan terjadi kekurangan. Jika masih ada kekurangan, maka bagian diproduksi harus menyesuaikan persediaan awalnya sebesar maksimal kekurangan yang terjadi selama masa periode perencanaan tersebut, sehingga tidak akan terjadi kekurangan pada suatu periode. Kelemahan metode ini yaitu biaya persediaannya membengkak. Yang kedua adalah metode pengendalian tenaga kerja. Pada metode ini, jumlah yang diproduksi pada periode pertama diinisialkan sebesar demand pada periode pertama. Jika demand pada periode berikutnya mengalami kenaikan, maka akan dilakukan penambahan kapasitas. Jika pada periode berikutnya demand mengalami penurunan, maka produksi akan diturunkan sebesar demand-nya. Yang ketiga adalah metode pengendalian subkontrak. Metode ini berproduksi pada tingkat demand yang paling kecil selama metode perencanaan. Apabila pada suatu periode demand lebih besar dibandingkan tingkat produksi, maka akan dilakukan subkontrak. Metode kedua dari perencanaan agregat adalah metode optimasi. Metode ini memiliki dua macam model. Yang pertama adalah model program linear, yaitu program linear dapat digunakan sebagai alat perencanaan agregat. Model ini dibuat karena validitas pendekatan koefisien manajemen sukar dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah model transportasi. Untuk kepentingannya lebih efisien, Beagle menyusulkan model perencanaan produksi agregat dengan menggunakan teknik Transport Shipment Problem atau TSP. Model ini dilakukan dengan menggunakan bantuan kabel transportasi. Untuk memudahkan proses perencanaan agregat, metode ini dibantu dengan supply demand, di mana baris menandakan alternatif kapasitas yang ada dan kolom menunjukkan demand yang harus dipenuhi. Pada setiap sel terdapat biaya untuk masing-masing alternatif kapasitas. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini kita akan berfokus untuk membahas metode perencanaan agregat dalam metode heuristik dengan alternatif kedua, yaitu melakukan variasi jumlah tenaga kerja dengan menambah atau mengurangi jumlah tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pada bulan yang bersangkutan. Di sini, kami telah menyiapkan satu contoh soal sederhana dan juga pembahasannya. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Di PT Indofood merupakan suatu produsen berbagai jenis makanan dan juga minuman. Perkiraan permintaan pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei yang akan datang sebagai berikut. Dilihat dalam tabel tersebut. Pada bulan Januari, jumlah permintaannya 1.450 dengan jumlah hari kerjanya 21. Di bulan Februari, jumlah permintaannya 1.840 dengan jumlah hari kerjanya 22. Di bulan Maret, jumlah permintaannya 2.600
dengan jumlah hari kerjanya 22. Di bulan April, jumlah permintaannya 1.300 dengan jumlah hari kerjanya 21. Dengan bulan Mei, jumlah permintaannya 2.530 dengan jumlah hari kerjanya 22. Di sini telah tercantum biaya yang terkait. Apa saja? Yaitu biaya tenaga kerja per orang atau per harinya Rp60.000. Biaya penyimpanan persediaan per unit atau per bulan yaitu Rp5.000. Biaya subkontrak per unitnya Rp10.000. Biaya penambahan tenaga kerja per orang Rp70.000. Biaya pengurangan tenaga kerja per orang Rp180.000. Jam kerja per harinya 9 jam. Rata-rata produksi per unitnya 3 jam per orang. Dan persediaan awal di dalam PT Indofood sama dengan 0. Jadi, untuk mengetahui jumlah unit per orang yang dihasilkan PT Indofood, yaitu dengan cara kita melihat data dari biaya yang telah tersedia pada rata-rata produksi per unitnya tuh 3 jam. Artinya, satu orang dapat menyelesaikan dalam tempo waktu 3 jam. Terus kita lihat pada jam kerja di PT Indofood ialah 9 jam, yang dimana artinya PT Indofood dalam satu hari hanya memproduksi selama 9 jam. Jadi, bila satu orang dapat menyelesaikan dalam tempo 3 jam selama satu hari, maka didapatkanlah 3 unit yang dihasilkan satu orang dalam satu hari. Berikut adalah tabel untuk dapat mencari tenaga kerja yang diperlukan dalam PT Indofood. Selanjutnya, penambahan tenaga kerja per orang dalam PT Indofood serta pengurangan tenaga kerja dalam PT Indofood. Dengan cara tersebut, nantinya kita dapat mengetahui biaya apa saja dan berapa saja yang timbul di dalam PT Indofood tersebut. Pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei, permintaan dan jumlah hari kerja itu didapatkan pada informasi awal yang telah tersedia. Untuk tenaga kerja yang diperlukan didapatkan dengan cara menghitung satu persatu pada setiap bulannya. Dengan cara total permintaan bulan ke-1 itu dikali dengan jumlah hari kerja bulan ke-1 dan dikalikan dengan unit yang dapat dihasilkan per orangnya. Kita bisa lihat di bulan Januari. Jumlah permintaan di bulan Januari 1.450. Dibagi dengan jumlah hari kerjanya 21, didapatkanlah 69,04. Kita bagi dengan 3 unit per orang, sama dengan 23,01. Kita bulatkan ke atas hingga menjadi 24 tenaga kerja yang diperlukan untuk bulan Januari. Pada bulan Februari, jumlah permintaannya 1.840. Kita bagi dengan jumlah hari kerjanya 22. Didapatkanlah 83,63. Kita bagi dengan 3 unit per orangnya, didapatkan 27,87. Kita bulatkan ke atas hingga menjadi 28 tenaga kerja yang diperlukan untuk di bulan Februari. Pada bulan Maret, jumlah permintaannya 2.600. Kita bagi dengan jumlah hari kerjanya 22. Didapatkan 118,18. Kita bagi dengan 3 unit per orang, sama dengan 39,39. Kita bulatkan ke atas hingga menjadi 40 tenaga kerja yang diperlukan untuk bulan Maret. Pada bulan April, jumlah permintaannya 1.300. Kita bagi dengan jumlah hari kerjanya 21. Didapatkanlah 61,90. Kita bagi dengan 3 unit per orangnya, 20,63. Kita bulatkan ke atas hingga menjadi 21 tenaga kerja yang diperlukan untuk bulan April. Pada bulan Mei, jumlah permintaannya 2.530. Kita bagi dengan jumlah hari kerjanya 22. Didapatkanlah 115.
kita bagi dengan 3 unit per orang, sama dengan 38,33. Kita bulatkan ke atas hingga menjadi 39 tenaga kerja yang diperlukan untuk bulan Mei. Setelah tenaga kerja yang diperlukan diketahui per bulannya, maka langkah selanjutnya untuk mengetahui berapa saja penambahan tenaga kerja yang diperlukan untuk dapat memproduksi selama bulan bersangkutan. Kita dimulai pada bulan Januari, pada jumlah hari kerjanya 21. Sedangkan tenaga kerja yang diperlukan pada bulan Januari 24. Nah, artinya kan perusahaan itu kekurangan karyawan dan harus melakukan penambahan sebanyak 3 orang tenaga kerja untuk dapat memproduksi sesuai dengan permintaan pada bulan Januari. Selanjutnya, setelah tenaga kerja yang diperlukan bulan Januari diketahui, untuk bulan Maret, kita lihat di tenaga kerja Januari adalah 24, sedangkan di bulan Februari, perusahaan membutuhkan tenaga kerja sebanyak 28, yang artinya di bulan Februari, perusahaan ini kan masih kekurangan tenaga kerja untuk memproduksinya, sehingga perusahaan itu harus menambah tenaga kerja sebanyak 4 tenaga kerja lagi untuk dapat menjalankan produksinya di bulan Februari. Pada bulan Maret, dilihat pada tenaga kerja yang diperlukan di bulan Februari sebanyak 28. Sedangkan di bulan Maret, tenaga kerja yang dibutuhkan sebanyak 40 tenaga kerja. Yang artinya kan di bulan Maret, perusahaan itu kekurangan tenaga kerja untuk memproduksi. Sehingga perusahaan harus menambah tenaga kerja lagi sebanyak 12 tenaga kerja untuk dapat menjalankan produksinya di bulan Maret. Selanjutnya, pada bulan April, dilihat pada tenaga kerja yang diperlukan di bulan Maret sebanyak 40. Sedangkan di bulan April, tenaga kerja yang dibutuhkan sebanyak 21 tenaga kerja. Yang artinya kan di bulan April itu perusahaan itu kelebihan tenaga kerja untuk memproduksi, sehingga perusahaan itu harus mengurangi tenaga kerja sebanyak 19 tenaga kerja untuk dapat menjalankan produksinya di bulan April. Yang terakhir, pada bulan Mei, dilihat pada tenaga kerja yang diperlukan di bulan April sebanyak 21. Sedangkan di bulan Mei, tenaga kerja yang dibutuhkan sebanyak 39. Yang artinya, di bulan Mei, perusahaan kekurangan tenaga kerja untuk memproduksi, sehingga perusahaan itu harus menambah tenaga kerja sebanyak 18 tenaga kerja untuk dapat menjalankan produksinya di bulan Mei. Setelah didapatkan setelah itu ditotalkan semua dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Didapatlah permintaan PT Indofood sebanyak 9.720. Jumlah hari kerja PT Indofood ditotalkan dan didapatkan 108. Tenaga kerja yang diperlukan selama 5 bulan sebanyak 152 tenaga kerja. Penambahan tenaga kerja selama 5 bulan sebanyak 37 orang tenaga kerja yang ditambahkan. Pengurangan tenaga kerja selama 5 bulan sebanyak 19 orang yang dikurangkan. Setelah semuanya didapatkan, barulah kita dapat menghitung berapa sih biaya yang timbul dan apa saja yang membuat suatu biaya tersebut. Yang membuat biaya tersebut ialah biaya tenaga kerja, biaya penambahan tenaga kerja, biaya pengurangan tenaga kerja. Pertama-tama, untuk dapat mengetahui berapa total biaya tenaga kerja dapat dilakukan perhitungan jumlah harian kerja dikali tenaga kerja yang diperlukan dikali dengan Rp60.000, yang dimana Rp60.000 ini yang telah diinformasikan. Cara hitungnya satu persatu terlebih dahulu. Dimulai pada bulan Januari. Jumlah harian kerjanya 21, dikali dengan tenaga kerja yang diperlukan 24, dikali dengan 60.000, didapatkanlah Rp30.240.000. Di bulan Februari,
jumlah harian kerjanya 22 dikali dengan tenaga kerja yang diperlukan 28 dikali dengan Rp60.000 didapatkanlah Rp36.960.000. Di bulan Maret, jumlah harian kerjanya 22 dikali dengan tenaga kerja yang diperlukan sebanyak 40 dikali dengan Rp60.000 didapatkanlah Rp52.800.000. Pada bulan April, jumlah harian kerjanya adalah 21, kita kalikan dengan tenaga kerja yang diperlukan sebanyak 21, kita kalikan dengan Rp60.000. Didapatkanlah Rp26.460.000. Pada bulan Mei, jumlah harian kerjanya 22, dikali dengan tenaga kerja yang diperlukan 39, dikali dengan Rp60.000, didapatkanlah Rp51.480.000. Totalkan semua dari Januari sampai Mei, lalu didapatkanlah total akhir untuk biaya tenaga kerja sebesar Rp197.940.000. Selanjutnya, ada biaya tenaga kerja sebanyak 37 tenaga kerja dikali dengan Rp70.000 yang telah diinformasikan dan didapatkanlah Rp2.590.000. Dan terakhir, biaya pengurangan tenaga kerja sebanyak 19 tenaga kerja dikali dengan Rp180.000, yang dimana Rp180.000 ini telah diinformasikan, lalu didapatkanlah Rp3.420.000. Ditotalkan keseluruhan dari biaya tenaga kerja, ditambah biaya penambahan tenaga kerja, ditambah biaya pengurangan tenaga kerja, didapatkan total akhir untuk biaya yang timbul sebesar Rp203.950.000. Metode transportasi atau transportation method. Teknik untuk memecahkan masalah program linear. Tujuannya untuk menentukan pola yang terbaik untuk pengiriman barang dari lokasi sumber atau supply ke beberapa lokasi tujuan, demand, dengan meminimalkan total biaya produksi dan biaya transportasi. Contoh kasus, Goodwill Search Company sedang mempertimbangkan lokasi pabrik baru di Denver atau Phoenix. Pabrik yang ada ditempatkan di New York dan San Francisco. Mereka mengirimkan ke 4 gedung nasional di Chicago, Atlanta, Kansas City, dan Los Angeles. Biaya transportasi per unit ketersediaan barang dan kebutuhan disajikan di bawah ini. Biaya transportasi per unit dari kota asal ke berbagai tujuan. Kota asal New York, biaya pengiriman per unit Chicago 6, Atlanta 3, Kansas 5, LA 7. Unit tersedia 100. Kota asal San Francisco. Biaya pengiriman per unit Chicago 5, Atlanta 9, Kansas 7, LA 2. Unit tersedia 150. Kota asal Denver. Biaya pengiriman per unit Chicago 3, Atlanta 5, Kansas 2, LA 4. Unit tersedia 150. Kota asal Phoenix, biaya pengiriman per unit Chicago 5, Atlanta 7, Kansas 3, LA 2. Unit tersedia 150. Unit dibutuhkan Chicago 75, Atlanta 100, Kansas 125, dan LA 100. X31 ditambah X3. Misalkan notasi yang digunakan adalah sebagai berikut. X11 jumlah pengiriman dari New York ke Chicago, X12 jumlah pengiriman dari New York ke Atlanta, X13 jumlah pengiriman dari New York ke Kansas, X14 jumlah pengiriman dari New York ke LA, X21 jumlah pengiriman dari San Francisco ke Chicago, X22 jumlah pengiriman dari San Francisco ke Atlanta, X23 jumlah pengiriman dari San Francisco ke Kansas,
X24 jumlah pengiriman dari San Francisco ke LA. X31 jumlah pengiriman dari Denver ke Chicago. X32 jumlah pengiriman dari Denver ke Atlanta. X33 jumlah pengiriman dari Denver ke Kansas. X34 jumlah pengiriman dari Denver ke LA. X41 jumlah pengiriman dari Phoenix ke Chicago. X42 jumlah pengiriman dari Phoenix ke Atlanta. X43 jumlah pengiriman dari Phoenix ke Kansas. X44 jumlah pengiriman dari Phoenix ke LA. Jika pabrik dibangun di Denver, fungsi tujuan meminimumkan biaya transportasi minimal 6X11 ditambah 3X12 ditambah 5X13 ditambah 7X14 ditambah 5X21 ditambah 9X22 ditambah 7X23 ditambah 2X24 ditambah 3X31 ditambah 5X32 ditambah 2X33 dan 4X34. Kendala X11 ditambah X12 ditambah X13 ditambah X14 sama dengan 100. X21 ditambah X22 ditambah X23 ditambah X24 sama dengan 150. Misalkan distribusi X31 ditambah X32 ditambah X33 ditambah X34 sama dengan 150. X11 ditambah X21 ditambah X31 sama dengan 75. X12 ditambah X22 ditambah X32 sama dengan 100. X13 ditambah X23 ditambah X33 sama dengan 125. X14 ditambah X24 ditambah X34 sama dengan 100. Jika pabrik dibangun di Phoenix, fungsi tujuan meminimumkan biaya transportasi min 6X11 ditambah 3X12 ditambah 5X13 ditambah 7X14 ditambah 5X21 ditambah 9X22 ditambah 7X23 ditambah 2X24 ditambah 5X41 ditambah 7X42 ditambah 3X43 dan 2X44. Kendala X11 ditambah X12 ditambah X13 ditambah X14 sama dengan 100. X21 ditambah X22 ditambah X23 ditambah X24 sama dengan 150. X41 ditambah X42 ditambah X43 ditambah X44 sama dengan 150. X11 ditambah X21 ditambah X41 sama dengan 75. X12 ditambah X22 ditambah X42 sama dengan 100. X14 ditambah X24 ditambah X44 sama dengan 100. X13 ditambah X23 ditambah X43 sama dengan 125. Distribusi barang jika lokasi pabrik baru ditempatkan di Denver. Kota asal New York, biaya pengiriman per unit Atlanta 100, unit tersedia 100. Kota asal San Francisco, biaya pengiriman per unit Chicago 50, LA 100, unit tersedia 150. Kota asal Denver, biaya pengiriman per unit Chicago 25, Kansas 125, unit tersedia 150. Unit dibutuhkan Chicago 75, Atlanta 100, Kansas 125, dan LA 100. Maka biaya pengirimannya adalah 3 dikali 100 ditambah 5 dikali 50 ditambah 2 dikali 100 ditambah 3 kali 25 ditambah 2 kali 125 sama dengan 1075 US dollar. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, baik di perhitungan ataupun pada teori kami yang telah kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.